Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Sebelum kita selami kisah yang luar biasa ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, absen di kolom komentar, tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi, dan tentu saja jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga rezeki kita semua berlimpah ruah tak terhingga. Yuk, kita mulai ceritanya. Musik. Namaku Adi, usiaku 20 tahun. Aku hanyalah putra seorang penarik becak di sebuah dusun kecil bernama Sumberjati, yang terletak di lereng utara Pegunungan Muria. Hidup kami sangat sederhana, bahkan rumah kami berdinding, anyaman bambu dengan beberapa bagian yang sudah usang. Ayahku kini sudah sepuh, sementara ibu telah lama tiada akibat komplikasi paru-paru. Hari-hariku hanya kuisi dengan pekerjaan serabutan, terkadang mencari rumput, terkadang membantu tetangga, atau sesekali menjaga warung. Namun, kehidupanku mulai berubah sejak aku mengenal ibu kepala desa. Namanya Ibu Lia, berusia 46 tahun, seorang janda yang ditinggal suaminya 2 tahun lalu karena serangan jantung. Wajahnya menawan, kulitnya bersih, dan postur tubuhnya jauh dari gambaran wanita seusianya. Ia selalu tampak berisi, menawan, dan semerbak wangi. Ia dikenal tegas sebagai pemimpin desa. Namun ketika berbicara denganku, suaranya selalu lembut. Entah bagaimana semuanya bermula ketika aku diminta membersihkan halaman balai desa. Hari itu, ibu kepala desa datang sendiri, mengenakan pakaian tidur lengan panjang berwarna merah muda dan hanya bersandal. Aku nyaris tak bisa melepaskan pandanganku dari sosoknya. "Adi, kamu rajin sekali, ya? Tampan juga sekarang. Sudah punya kekasih belum?" tanyanya. Aku hanya bisa tersenyum canggung. "Belum, Bu." "Sayang sekali," ujarnya sambil tersenyum penuh makna. Sejak saat itu, aku sering dipanggil ke rumah dinasnya, diminta memangkas rumput, mencuci mobilnya, bahkan mengantar jemput belanjaannya dari pasar. Namun, aku menyadari bahwa terkadang ibu kepala desa sengaja keluar rumah hanya mengenakan daster tipis. Rambutnya diikat seadanya, dan sesekali ia sengaja menyentuh lenganku saat kami berbincang. Tatapannya tidak biasa. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur, aku berteduh di teras rumah dinasnya. Ia membuka pintu sambil mengenakan daster tipis berwarna putih, sedikit basah karena terkena air hujan. "Masuk, Adi, di luar dingin. Kamu basah?" ajaknya. Aku masuk dan duduk di ruang tamu. Namun, ia duduk sangat dekat di sampingku. "Kamu kedinginan?" tanyanya. Aku mengangguk, dan saat itulah ia memegang pipiku, lalu berbisik pelan, "Kalau kamu kedinginan, sini aku hangatkan." Malam itu, batas di antara kami runtuh. Namun, bukan hanya itu yang terjadi. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai menyebar. Banyak warga yang mengatakan aku kepergok menginap di rumah dinas ibu kepala desa. Warga mulai riuh. Tetapi, ibu kepala desa justru mengambil langkah mengejutkan. Ia melamarku. "Adi, aku tidak peduli omongan orang. Aku janda, kamu bujang. Mari kita menikah saja," katanya dengan tenang. Ayahku terkejut, namun tak kuasa menolak. Ibu kepala desa bahkan menyiapkan segalanya. Surat-surat, mahar, dan sebuah pesta kecil di balai desa. Pernikahan kami hanya dihadiri oleh perangkat desa tanpa melibatkan keluarga besar. Namun, bagiku itu adalah momen luar biasa. Seorang putra penarik becak menikahi kepala desa. Yang tidak diketahui siapapun adalah, aku menyimpan sebuah rahasia besar tentang siapa sebenarnya diriku. Malam itu, malam pertama aku menatap Ibu Lia yang telah resmi menjadi istriku. Ia tampak anggun dalam balutan daster satin berwarna merah marun. Wajahnya bersinar diterpa cahaya lampu tidur. Aku mendekat, dan apa yang terjadi malam itu membuatnya tak sadarkan diri.
Malam itu, aku dan Ibu Lia akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri. Rumah dinasnya kini bukan hanya tempat ia bekerja, melainkan juga rumah kami berdua. Di dalam kamar yang harum dan mewah, aku duduk di pinggir ranjang, menatap wanita yang kini telah sah menjadi istriku. Ibu Lia keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah, mengenakan daster satin tipis yang begitu memperlihatkan lekuk tubuhnya. Wajahnya dipoles tipis dengan bedak dan lipstik lembut. Aku, seorang anak dari keluarga miskin, masih tak percaya bisa berada di malam pengantin bersama seorang wanita seanggun ini. "Adi," bisiknya sambil duduk di sebelahku. "Iya, Bu. Jangan panggil aku Bu lagi, panggil Lia atau yang lebih manja," ujarnya. Jantungku berdebar kencang. Ia lalu memelukku dari samping, membisikkan kata-kata yang membuat tubuhku panas dingin. "Aku sudah lama sendiri, jangan buat aku menyesal menikahimu malam ini." Aku menarik napas panjang, berusaha tenang, namun Ibu Lia tak menunggu. Ia menarik tanganku, menuntunku berbaring, lalu perlahan menyentuhkan bibirnya ke keningku. Malam itu berlangsung lama, sangat lama. Aku tidak pernah menyangka bahwa wanita yang usianya lebih dari 2 kali usiaku masih memiliki tenaga dan gairah sebesar itu. Tapi aku juga menyimpan sesuatu yang membuat malam itu menjadi tidak biasa. Aku bukan lelaki biasa. Tubuhku yang selama ini terlihat kurus dan polos, menyimpan stamina dan kekuatan yang mengejutkan. Beberapa kali Ibu Lia mengerang, memanggil namaku hingga tubuhnya berkeringat hebat. Ia tak henti-hentinya berkata, "Kamu bukan anak biasa. Kamu membuatku gila, Adi." Klimaksnya terjadi ketika tubuhnya tiba-tiba kaku. Matanya terpejam kuat dan ia kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Aku panik. "Ibu Lia, Lia, bangun." Jantungku berdegup kencang. Aku menyentuh wajahnya, menggoyangkan bahunya. Tak lama kemudian, ia mengerjapkan mata perlahan. "Aku pingsan ya." Aku hanya bisa mengangguk. Ia tersenyum lemah. "Ya Allah, aku tidak menyangka. Ternyata kamu bukan orang sembarangan." Aku diam. Dalam hati, aku tahu suatu saat Ibu Lia akan tahu siapa aku sebenarnya. Tapi malam itu, Ibu Lia tidur dalam pelukanku, lelah namun bahagia. Ia berulang kali berbisik, "Terima kasih, Adi, kamu menghidupkanku lagi." Pagi itu, Pak Tono duduk di ruang tamu rumah dinas Ibu Lia. Tangannya gemetar saat menyerahkan selembar foto lama kepadaku. Aku menatapnya dengan mata terbelalak, karena foto itu adalah sesuatu yang telah lama kulupakan. Foto seorang pria muda, gagah, berseragam tentara, berdiri dengan wanita cantik bersanggul di sisinya. Itu adalah ayah kandungku, Kapten Bayu, dan wanita itu bukan ibuku yang selama ini membesarkanku. "Dari mana Anda mendapat foto ini, Pak?" tanyaku pelan. "Dari laci tua di rumah peninggalan almarhum Pak Camat. Aku dulu pembantu rumah tangga mereka. Laki-laki di foto itu bukan orang sembarangan. Itu adalah Kapten Bayu, ayah kandungmu." Aku merasa seperti dihantam badai. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. "Jadi, ayahku bukan tukang becak. Tukang becak itu yang mengasuhmu setelah ibumu meninggal saat kamu masih bayi. Ayah kandungmu hilang setelah konflik di daerah perbatasan. Semua orang mengira ia gugur, tapi nyatanya ia menyelamatkanmu lebih dulu, menitipkanmu ke orang kepercayaannya, Pak Budi." Aku terduduk lemas. Jadi, selama ini, kehidupan miskin yang kuterima adalah bagian dari masa lalu yang disembunyikan. Tapi, itu baru permukaan dari rahasia besar. Di balik itu semua, ternyata Ibu Lia mengenal ayah kandungku, bahkan pernah menjalin hubungan singkat saat mereka masih muda. Hari itu setelah Pak Tono pulang, aku ceritakan semuanya ke Ibu Lia. Ia terkejut, matanya berkaca-kaca. "Kapten Bayu, ya Tuhan, aku kenal nama itu. Dulu dia pernah datang ke desaku. Dia..."
Dia pernah menyelamatkanku dari begal waktu itu, tapi aku tak pernah tahu dia punya anak. Aku hanya diam, tapi ada keganjilan yang mulai muncul. Ibu Lia beberapa hari ini sering pucat. Setelah malam pertama yang menguras tenaganya, ia jadi lebih sering berbaring. Bahkan ia sempat mengeluh punggungnya ngilu dan kepalanya pusing. Kamu luar biasa, Adi, tapi aku merasa tubuhku terlalu lemah. Aku takut sesuatu terjadi. Aku mulai khawatir. Malam-malam kami tak lagi seintim kemarin, karena Ibu Lia lebih sering demam dan tak sanggup berdiri. Aku pun mulai mencurigai sesuatu, bukan hanya karena efek malam pertama, tapi mungkin karena perasaan bersalahnya akan sesuatu di masa lalu. Beberapa hari setelahnya, aku menemukan sebuah diari tua milik Ibu Lia di laci lemari. Di dalamnya tertulis pengakuan yang mengejutkan. Aku pernah mencintai seorang pria bernama Bayu, tapi aku memilih lelaki lain karena jabatan. Kini anaknya datang padaku dan aku jatuh cinta padanya. Tubuhku gemetar, jadi selama ini Ibu Lia tahu siapa aku. Ia sengaja merahasiakannya atau ia benar-benar tidak tahu. Tapi belum sempat aku bertanya. Pagi itu, Ibu Lia pingsan lagi. Lebih parah dari sebelumnya. Aku panik dan segera membawanya ke klinik desa. Dokter yang memeriksanya hanya menggeleng pelan sambil berkata, "Kamu harus siap. Kondisinya mungkin lebih dari sekadar kelelahan." Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu kepala desa? Dan apa yang akan terjadi kalau semua warga tahu siapa aku sebenarnya? Klinik desa sepi pagi itu. Hanya suara detak jam dan napas pelan Ibu Lia yang terbaring lemah di ranjang periksa. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Dokter memberikan cairan infus dan menyarankan Ibu Lia dirawat lebih lanjut di rumah sakit kabupaten. Tapi Ibu Lia menolak dengan suara lemah. Beberapa hari setelahnya, saat ia sedikit membaik dan bisa duduk di kursi teras rumah dinas, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa Ibu tidak pernah bilang kalau dulu pernah mengenal ayah kandungku?" Ibu Lia diam lama. Ia menatap langit senja yang mulai memerah. Setelah menarik napas panjang, ia menjawab pelan, "Karena aku takut, Adi. Takut merasa bersalah dan takut jatuh cinta pada bayang-bayang masa lalu." Jadi, dari awal ibu tahu siapa aku? Awalnya tidak, tapi malam setelah pernikahan, saat aku lihat tanda lahir kecil di pundakmu, aku ingat Bayu punya tanda lahir serupa.